Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Satyo Aji selaku moderator dari kelompok 1. Adapun materi yang saya sampaikan yaitu mengidentifikasi dan menganalisis penerapan kurikulum Merdeka pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP. Adapun anggota kelompok saya yaitu yang pertama Surya Andrian Prayetno, yang kedua Utamimah, yang ketiga Fepti Ayu Novitasari, yang keempat Hikmatul Aini, yang kelima Bagus Satria Wibawa, yang keenam Budi Satyo Aji, yang ketujuh Amalana Syiliyah, yang kedelapan Nisa Amalia Syagian, yang kesembilan Munawaroh, dan yang kesepuluh yaitu Muhammad Ade Prasetya. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saudara Muhammad Ade Prasetya. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Di dalam kurikulum Merdeka ada yang namanya CP, TP, dan juga ATP. CP sendiri merupakan capaian pembelajaran, kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Nah, pada tingkat SMP sendiri menggunakan CP fase D. Pada fase D ini peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial, dan akademis. Peserta didik mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasikan informasi, paparan tentang topik yang beragam, dan karya sastra. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi, mempresentasikan, dan menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi yang dipaparkan. Peserta didik juga diharapkan mampu menulis berbagai teks untuk menyampaikan pengamatan dan pengalaman dengan lebih terstruktur, dan menuliskan tanggapan terhadap paparan dan bacaan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya. Peserta didik juga mampu mengembangkan kompetensi diri melalui pajanan berbagai teks untuk penguatan karakter. Selanjutnya yaitu TP atau tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap murid yang perlu dibangun melalui satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi agenda menuju capaian pembelajaran. Secara operasional, komponen 3 pembelajaran dapat memuat 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama yaitu kompetensi, yaitu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh murid atau ditampilkan dalam bentuk produk yang menunjukkan murid telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu konteks, ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami pada akhir suatu unit pembelajaran. Yang ketiga yaitu variasi, yang menjelaskan keterampilan berupa kreatif, kritis, dan tingkat tinggi yang perlu dikuasai murid untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran, misal memutar, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ATP atau alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran dari awal hingga akhir satu fase. Alur ini disusun secara linier sebagaimana urutan tujuan pembelajaran yang dilakukan sepanjang fase untuk mencapai tujuan pembelajaran yang harus dicapai di akhir fase. Untuk materi selanjutnya yaitu modul pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning.
Yang pertama, pengertian dari model pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan belajar yang menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran. Metode ini digunakan untuk siswa agar memberikan kebebasan aktivitas belajarnya dalam menciptakan sebuah produk. Tujuannya untuk merancang permasalahan yang kompleks pada peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Yang kedua, ada untuk menggali materi yang menggunakan berbagai cara bagi peserta didik dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Unsur pembelajaran berbasis proyek ini adalah model pembelajaran yang menggunakan kegiatan sebagai media. Menurut Kemendikbud 2013, peserta didik melakukan eksplorasi penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek merupakan metode belajar menggunakan masalah sebagai langkah awal mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dalam beraktivitas secara nyata. Ciri-ciri dari ini yaitu yang pertama, menetapkan peserta didik sebagai suatu pembelajaran yang nyata. Yang kedua, peserta didik mengalami pengalaman langsung saat pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang keempat, memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri dalam waktu yang lama. Manfaatnya, yang pertama, memberikan guru banyak kesempatan untuk penilaian. Yang kedua, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menunjukkan kemampuan mereka. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan kerjasama peserta didik dengan teman-temannya. Yang keempat, membantu guru untuk berkomunikasi secara progresif mengenai berbagai masalah. Langkah-langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi bentuk permasalahan. Seperti masalah apa yang murid coba untuk menyelesaikan, apa pendapat mereka mengenai penyebab masalah tersebut, dan lain sebagainya. Yang kedua, membuat ide-ide solusi. Peserta didik diberikan kesempatan untuk berdiskusi mengenai ide yang dapat memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga adalah membuat prototipe sebuah solusi. Di sini bermaksud dapat berupa market, rangkaian cerita, bermain peran, hingga membuat objek dari bahan-bahan yang tersedia seperti pipa, stik es krim, dan lain-lain. Tujuannya dari pembuatan prototipe adalah untuk memperluas ide atau gagasan yang dihasilkan selama sesi diskusi dan menyampaikan bentuk gambaran solusi terhadap suatu permasalahan. Selanjutnya adalah pengujian hasil solusi. Pengujian memungkinkan murid untuk mengetahui seberapa baik produk atau layanan mereka di kehidupan nyata. Adapun penerapan pada kurikulum Merdeka, salah satu karakteristik kurikulum Merdeka adalah penerapan pembelajaran berbasis proyek untuk mendukung pembangunan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam kurikulum Merdeka, sekolah diberikan keleluasaan dan kemerdekaan untuk memberikan proyek-proyek pembelajaran yang relevan dan dekat dengan lingkungan sekolah. Dalam kaitannya dengan keterampilan abad 21, pembelajaran berbasis proyek disebut mampu mengajarkan beragam strategi untuk mencapai kesuksesan abad 21. Membantu peserta didik mengembangkan keterampilan, meningkatkan tanggung jawab, melatih pemecahan masalah, self-direction, komunikasi, dan kreatif. Seperti contohnya penerapan pembelajaran berbasis proyek antara lain yaitu video, proyek penelitian, proyek kesenian, dan proyek teknologi. Baik, materi selanjutnya ada karakteristik dari model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama ada learning is student centered, yaitu proses pembelajaran dalam PBM lebih menitik beratkan kepada peserta didik sebagai orang belajar
Oleh karena itu, PBM didukung juga oleh teori konstruktivisme di mana peserta didik didorong untuk dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Yang kedua, ada authentic problem from the organizing focus the for learning, yaitu masalah yang disajikan kepada peserta didik dalam masalah yang otentik sehingga peserta didik mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta dapat menerapkannya dalam kehidupan profesionalnya nanti. Yang ketiga, ada new information is accurate through self-direct learning, yaitu dalam proses pemecahan masalah mungkin saja peserta didik belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan persyaratan sehingga peserta didik berusaha untuk mencari sendiri melalui sumbernya, baik dari buku atau informasi lain. Yang keempat, ada learning occurs in small group, yaitu agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha membangun pengetahuan secara kolaboratif, maka PBM dilaksanakan dalam kelompok kecil. Kelompok yang dibuat menuntut pembagian tugas yang jelas, penetapan tujuan yang jelas. Yang kelima, ada teacher act as facilitator, yaitu pada pelaksanaan PBM, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Namun, walaupun begitu, guru harus selalu memantau perkembangan aktivitas peserta didik dan mendorong peserta didik agar mencapai target yang hendak tercapai. Materi selanjutnya adalah model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry adalah suatu pendekatan metode pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Jenis-jenis pembelajaran inquiry menurut Mulyasa 2007, model pembelajaran inquiry terdiri dari 3 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Inquiry terbimbing. Peserta didik memperoleh pedoman sesuai dengan yang dibutuhkan. Pedoman-pedoman tersebut biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang membimbing. 2. Inquiry bebas. Pada inquiry bebas, peserta didik melakukan penelitian sendiri bagaikan seorang ilmuwan. 3. Inquiry bebas yang dimodifikasi. Pada inquiry ini, guru memberikan permasalahan atau problem dan kemudian peserta didik diminta untuk memecahkan permasalahan tersebut melalui pengamatan, eksplorasi, dan prosedur penelitian. Ciri-ciri pembelajaran inquiry menurut Sanjaya 2008. 1. Strategi inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. 2. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan. 3. Tujuan pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan intelektual, berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Prinsip-prinsip pembagian pembelajaran inquiry. 1. Berorientasi pada pengembangan intelektual. 2. Interaksi. 3. Bertanya. 4. Belajar dan berpikir. Langkah-langkah pembelajaran inquiry. 1. Orientasi. 2. Merumuskan masalah. 3. Merumuskan hipotesis. 4. Mengumpulkan data. 5. Menguji hipotesis. 6. Merumuskan kesimpulan. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran inquiry. Kelebihannya: 1. Mendorong siswa untuk berpikir intuitif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. 2. Memberi kepuasan yang bersifat intrinsik. 3. Situasi proses belajar menjadi lebih merangsang. Kekurangannya: 1. Kemungkinan sebagian siswa tidak berperan secara aktif dalam metode inquiry ini. 2. Tingkat kedewasaan siswa kurang mencukupi untuk metode inquiry ini. 3. Persiapan dan penjelasan yang kurang dari guru bisa membuat metode inquiry ini terhambat. Selanjutnya adalah model pembelajaran penemuan atau yang biasa disebut discovery. Model pembelajaran penemuan dipandang relevan untuk mengatasi permasalahan yang diungkap.
Cruikshank menyatakan bahwa salah satu tujuan pembelajaran penemuan adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa mencari tahu bagaimana pengetahuan dikonstruksikan. Artinya, model pembelajaran penemuan merupakan model pembelajaran yang dikembangkan atas dasar teori siswa akan lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan kreativitas, dan memecahkan masalah. Selain hal yang saya sebutkan tadi, Slavin menuliskan bahwa keunggulan pembelajaran penemuan dapat membangkitkan keingintahuan siswa. Siswa menjadi termotivasi untuk terus bekerja dan mereka menemukan jawaban. Selain itu, siswa juga mempelajari kemampuan penyelesaian masalah dan pemikiran kritis secara mandiri. Diharapkan dengan metode ini, peserta didik dapat mengamalkan nilai Pancasila dan melatih peserta didik agar dapat menerapkannya dalam kehidupan baik di lingkungan sekolah maupun kehidupan masyarakat, dan diharapkan juga nilai peserta didik mencapai KKM. Model penemuan discovery ini menekankan pentingnya pemahaman struktur atau ide-ide terhadap suatu disiplin ilmu. Melalui keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, belajar penemuan adalah suatu proses belajar yang terdiri dari hasil siswa memanipulasi, membuat struktur, dan mentransformasikan informasi sedemikian rupa sehingga ia menemukan informasi baru. Menurut Salmon, dalam pengaplikasiannya, model discovery mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan lebih awet dalam ingatan pada siswa tersebut. Ciri-ciri model discovery learning, menurut Arika, ciri model pembelajaran tersebut ada 3, yaitu yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasikan pengetahuan. Yang kedua, berpusat pada siswa. Yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Langkah-langkah model pembelajaran discovery learning menurut Wulandari adalah yang pertama, 1. Identifikasi masalah. Yang kedua, mengembangkan kemungkinan solusi. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, analisis dan interpretasi data. Dan yang kelima adalah uji kesimpulan. Yaitu model pembelajaran komparatif atau comparative learning. Yang pertama, pengertian model pembelajaran komparatif. Model pembelajaran komparatif adalah suatu strategi pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 2-5 orang dengan struktur kelompok secara heterogen. Kurikulum 2013 dipakai pada suatu lembaga pendidikan dengan tujuan untuk memperbaiki mutu dan kualitas pendidikan dari kurikulum sebelumnya. Perubahan kurikulum berdampak pada proses pembelajaran bahasa Indonesia khususnya pada tingkatan sekolah menengah pertama. Terjadinya perubahan kurikulum membuat siswa membutuhkan penyesuaian diri dengan sistem pembelajaran pada kurikulum baru, yaitu pembelajaran yang berbasis teks, di mana kurikulum yang berlaku di Indonesia sekarang adalah kurikulum merdeka. Oleh sebab itu, model pembelajaran yang digunakan untuk mengajar adalah harus sesuai dan tepat, yaitu menggunakan model pembelajaran komparatif. Pada pembelajaran komparatif ini, siswa atau peserta didik lebih mudah menentukan dan memahami konsep-konsep yang sulit. Mereka saling mendiskusikan masalah-masalah tersebut dengan temannya. Melalui diskusi tersebut terjalin komunikasi di mana siswa saling berbagi ide atau pendapat. Model pembelajaran komparatif memiliki dampak yang positif terhadap kegiatan belajar mengajar, yaitu dapat meningkatkan aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran,
meningkatkan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi, siswa dilatih untuk berani berinteraksi dengan teman-temannya. Keseluruhan aspek komparatif yang dilakukan siswa selama pembelajaran yang berorientasi komparatif merupakan bagian dari pendidikan akhlak dan moral kepada peserta didik. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan dalam penerapan model pembelajaran komparatif ini yaitu agar peserta didik dapat belajar secara berkelompok bersama teman-temannya dengan cara saling menghargai pendapat dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan gagasannya dan menyampaikan pendapat mereka secara berkelompok. Adapun 3 tujuan terpenting penerapan model pembelajaran komparatif yaitu yang pertama, hasil belajar akademik, yang kedua, penerapan terhadap perbedaan individu, yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Yang ketiga yaitu unsur pembelajaran komparatif. Terdapat 5 unsur penting dalam pembelajaran komparatif. Yang pertama yaitu saling ketergantungan yang bersifat positif antara siswa. Yang kedua, interaksi antar siswa yang saling meningkat. Belajar komparatif akan meningkatkan interaksi antara siswa. Yang ketiga, tanggung jawab individual. Tanggung jawab individual dalam belajar kelompok dapat berupa tanggung jawab siswa dalam hal membantu siswa yang membutuhkan bantuan, dan siswa tidak dapat hanya sekedar membonceng pada hasil kerja teman sekelompoknya. Yang keempat yaitu keterampilan interpersonal dan kelompok kecil. Yang kelima, proses belajar kelompok. Belajar kelompok tidak akan berlangsung tanpa proses kelompok. Proses kelompok terjadi jika antara anggota kelompok mendiskusikan bagaimana mereka akan mencapai tujuan dengan baik dan membuat hubungan kerja yang baik. Yang keempat yaitu ciri-ciri model pembelajaran komparatif. Pembelajaran komparatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, siswa bekerja dalam kelompok secara komparatif untuk menuntaskan materi belajar. Kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang mempunyai kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga, bila memungkinkan antara kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin yang berbeda. Yang keempat, penghargaan lebih berorientasi kepada kelompok daripada individu. Yang kelima, manfaat pembelajaran komparatif. Strategi pembelajaran komparatif memberikan manfaat antara lain. Yang pertama, meningkatkan pemahaman terhadap pengetahuan siswa. Yang kedua, memberikan pengetahuan terhadap keterampilan sosial. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat keputusan. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang aktif. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri siswa. Yang keenam, menghargai perbedaan gaya belajar. Yang ketujuh, meningkatkan tanggung jawab siswa. Yang kedelapan, fokus pada hasil keberhasilan setiap siswa. Yang terakhir, ada langkah-langkah pembelajaran komparatif. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan motivasi peserta didik, yaitu guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan memotivasi peserta didik untuk belajar. Fase 2 yaitu menyajikan informasi, yaitu guru menyajikan informasi kepada peserta didik dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Fase 3 yaitu mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok-kelompok belajar, yaitu guru menjelaskan kepada peserta didik bagaimana cara membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Fase 4 yaitu membimbing kelompok bekerja dan belajar, yaitu guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Yang kelima yaitu mengevaluasi, yaitu guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing. Fase yang keenam yaitu memberikan penghargaan, yaitu guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. Materi selanjutnya adalah hambatan. Ada beberapa hambatan atau kendala dalam penerapan kurikulum merdeka pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMP. Yang pertama, kurangnya pemahaman konsep kurikulum merdeka.
Dengan kurangnya pemahaman pendidik, peserta didik, tenaga pendidikan, bahkan orang tua akan menghasilkan proses merdeka belajar yang tidak tercapai sepenuhnya sesuai konsep. Pemahaman konsep kurikulum merdeka oleh orang tua juga sangat penting sebab dengan adanya dukungan dari orang tua dalam proses penerapan kurikulum merdeka belajar dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah kesulitan mengubah mindset atau kebiasaan lama. Dalam kasus perubahan kurikulum, seorang guru juga bisa menjadi salah satu penyebab permasalahan dalam proses pembelajaran. Hal ini bisa terjadi karena di setiap perubahan akan membutuhkan waktu untuk berproses. Untuk bisa menerapkan kurikulum merdeka dengan sempurna, tentu saja membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Semuanya tidak bisa berubah menjadi sempurna begitu saja. Guru masih membutuhkan waktu untuk terbiasa dengan pembelajaran yang baru. Terkadang guru juga lupa untuk menggunakan model pembelajaran kurikulum merdeka dan malah menggunakan model pembelajaran kurikulum 2013. Hal ini menyebabkan terjadinya pembelajaran yang tidak efektif karena terjadinya campuran dua kurikulum, yakni kurikulum merdeka dan kurikulum 2013. Kemudian yang ketiga, penerapan pembelajaran diferensiasi yang kurang maksimal. Untuk mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan konsep kurikulum merdeka, yakni pembelajaran diferensiasi, diperlukan perjuangan guru yang berperan sebagai fasilitator andal. Guru harus mengetahui karakteristik peserta didik, menyusun asesmen diagnostik dan formatif di awal pembelajaran, dan juga menggunakan multimodel, multimedia, dan multisumber dalam pembelajarannya. Namun, sebagian besar guru masih kesulitan dan bingung dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi ini. Guru bahasa Indonesia juga mengalami kesulitan dalam menentukan model pembelajaran dan media pembelajaran seperti apa yang bisa digunakan oleh seluruh peserta didik meskipun berkarakteristik tiap siswa berbeda. Guru berusaha keras untuk mencari model pembelajaran dan media yang tepat agar semua siswa memahami teks yang diajarkan. Kemudian, kurangnya fasilitas yang memadai. Fasilitas belajar menjadi aspek yang mempengaruhi proses pembelajaran. Setiap sekolah pasti membutuhkan fasilitas tertentu. Pada umumnya, sekolah yang baik pasti memiliki fasilitas yang memadai, karena fasilitas sekolah dapat mempengaruhi proses siswa untuk belajar. Apabila sekolah memiliki fasilitas yang memadai, maka sebagian besar kemampuan belajar siswa akan berkembang, karena kenyamanan siswa dalam belajar terpengaruh oleh fasilitas di sekolah. Oleh sebab itu, jika siswa merasa nyaman dalam proses pembelajaran dengan fasilitas yang memadai, maka akan memudahkan siswa untuk memahami pembelajaran. Keterbatasan sumber daya seperti perangkat teknologi, materi pembelajaran, atau dana untuk pengembangan sumber belajar juga menjadi salah satu hambatan dalam penerapan kurikulum merdeka. Kemudian yang terakhir, kurangnya jam pelajaran karena terfokus pada proyek. Hambatan lain yang dirasakan oleh guru adalah jam pelajaran yang berkurang. Hal ini disebabkan karena adanya pembuatan proyek sebagai kegiatan dalam proses pembelajaran. Guru tidak lagi mengajarkan siswa tentang teori, konten, dan materi, melainkan siswa lebih fokus pada aksi nyata pada pembuatan proyek tersebut. Proyek-proyek tersebut dikembangkan berdasarkan tema-tema tertentu yang ditentukan oleh pemerintah yang memperkuat pencapaian profil siswa Pancasila. Solusi untuk menghadapi hambatan implementasi kurikulum merdeka, yang pertama, menyediakan fasilitas semaksimal mungkin serta memilih tema proyek yang sesuai kemampuan sekolah. Guna tercapainya pelaksanaan kurikulum merdeka, maka sekolah sebagai fasilitator dalam pembelajaran harus menyiapkan fasilitas yang memadai, memberikan pelayanan, bantuan dalam pengalaman belajar, serta mendorong munculnya pembelajaran yang searah dengan kebutuhan dan keinginan siswa, sehingga pembelajaran berlangsung dengan benar dan sesuai rencana. Kemudian, untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, upaya dapat dilakukan dengan mencari sumber daya alternatif seperti memanfaatkan perpustakaan sekolah, memanfaatkan sumber daya digital secara gratis yang tersedia, atau menggandeng mitra eksternal untuk mendapatkan dukungan sumber daya.
Yang kedua, menjalankan sosialisasi kepada orang tua maupun komite secara terperinci mengenai penerapan kurikulum merdeka agar dapat menjalin kerjasama dalam mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memperbanyak pengetahuan mengenai metode pembelajaran. Seluruh tenaga pendidik harus bekerja sama dalam mempelajari kurikulum merdeka itu sendiri. Tenaga pendidik harus mengembangkan wawasan, mempelajari dan siap untuk merealisasikan kurikulum merdeka itu sendiri. Salah satu upaya harus dilakukan oleh guru adalah mengubah kebiasaan lama dengan mengganti dengan mencoba hal-hal yang baru terkait pembelajaran kurikulum merdeka itu sendiri. Guru harus lebih kreatif dalam menyusun perangkat pembelajaran. Yang keempat, mengikuti workshop atau lokakarya secara internal maupun eksternal. Diperlukan sungguh-sungguh dalam menerapkan kurikulum merdeka itu sendiri dengan ketentuannya berlaku. Jadi kesimpulan dari presentasi hari ini adalah kurikulum merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Selain salah satu karakteristik kurikulum merdeka adalah mengembangkan karakter sesuai dengan profesi belajar Pancasila. Untuk mewujudkan pembelajaran sesuai dengan konsep kurikulum merdeka, yakni pembelajaran diferensiasi dan diperlukan guru yang berperan sebagai fasilitator yang handal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.